Baik, perkenalkan saya atas nama Idewa Aisri Murdani dari kelas E dengan jurusan TIMTI atau bisa disebut dengan jurusan Teknik Informatika Konsentrasi Manajemen Teknologi Informasi dengan nomor NIM 20101214. Nah, di sini saya akan menjawab soal atau pertanyaan UASPMB atau ujian akhir semester 1 pengantar manajemen bisnis. Yang mana soal yang pertama itu adalah siapa saja yang dimaksud dengan inside stakeholders. Nah, inside stakeholders terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan atau tuntutan langsung terhadap sumber daya perusahaan, serta juga berada di dalam ruang lingkup perusahaan atau organisasi yang mana terdiri dari yang pertama yaitu ada pemegang saham. Pemegang saham itu adalah pemilik perusahaan, sedangkan pemilik perusahaan adalah sekutu yang menyetorkan modalnya. Serta pemilik usaha adalah pengusaha itu sendiri yang melakukan investasi dengan menanggung segala resiko yang dijalankannya. Yang kedua yaitu ada manajer. Manajer merupakan pekerja yang mana bertanggung jawab dan juga mengontrol semua sumber daya perusahaan dan juga memastikan agar semua tujuan perusahaan tercapai. Sedangkan juga ada yang ketiga yaitu ada karyawan. Karyawan merupakan seluruh pekerja yang non-manager yang mana memiliki tugas sesuai dengan jabatannya yang berasal dari tentunya atasannya. Selanjutnya soal yang nomor 2 yaitu sebutkan tujuan jangka panjang dari bisnis. Nah, di sini tujuan jangka panjang dari bisnis itu ada 6. Yang pertama yaitu ada market standing, yaitu perusahaan menguasai pasar yang mana dijadikan suatu jaminan oleh perusahaan untuk memperoleh suatu pendapatan dan juga profit dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu ada innovation, yaitu inovasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam produknya atau barang dan jasa yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah yang ada dalam produknya. Contohnya adalah produk atau pembuatan produk shampoo 2-in-1. Kemudian yang ketiga yaitu physical and financial research, adalah perusahaan yang menguasai sumber daya, seluruh sumber daya fisik dan juga keuangan yang mana digunakan untuk meningkatkan dan juga membangun perusahaan agar menjadi lebih maju dan juga menjadi lebih besar. Kemudian yang keempat yaitu manager development and performance, yang mana merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dari manajer dan juga mengembangkan kemampuan dari manajer yang mana dilakukan dalam serangkaian kegiatan kompensasi yang menarik tentunya. Kemudian dengan program atau dengan program training and development yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima yaitu worker performance and attitude, yang mana sangat berpengaruh dalam jangka panjang. Nah, maka dari itu perusahaan harus memperhatikan dari kinerja dari karyawan itu sendiri agar dapat mencapai tujuan yang telah dibuat sebelumnya dari perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah public responsibility, yang mana merupakan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Nah, misalnya seperti mungkin pemberian beasiswa dan juga mungkin dari perbaikan lingkungan atau dengan pengurangan sampah plastik, yaitu dengan menjaga bumi agar tetap lebih aman dan juga nyaman. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu jelaskan strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di sini strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan terbagi atas menjadi 4 macam strategi. Yaitu yang pertama yaitu ada strategi reaktif, yang mana strategi reaktif cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya, perusahaan tembakau pada masa lalu cenderung menghindarkan diri dari isu yang menghubungkan antara mengkonsumsi rokok dengan peluang terjadinya penyakit kanker. Akan tetapi karena adanya peraturan pemerintah yang mana mengharuskan perusahaan rokok untuk mencantumkan bahaya rokok dalam iklan, maka dari itu hal tersebut pun harus dilakukan oleh perusahaan rokok. Nah, kemudian yang kedua ada strategi defensif, yang mana strategi defensif sama seperti reaktif tetapi bedanya cenderung membela diri. Contohnya, ada suatu perusahaan yang mana
yang mana menghindarkan diri dari tanggung jawab penanganan limbah. Bisa saja perusahaan ini menyewa suatu pengacara, yang mana pengacara ini akan mendebat, yaitu mendebat dengan adanya suatu argumen bahwa tidak hanya perusahaan ini saja yang membuang limbahnya pada daerah atau tempat ini, tetapi ada banyak juga perusahaan yang beroperasi dan juga membuang limbahnya ke daerah tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada strategi akomodatif, yang mana strategi akomodatif ini cenderung menerima tanggung jawab sosial tetapi atas dasar tekanan dari masyarakat. Misalnya, pada zaman Orde Baru, perusahaan tersebut lebih dituntut untuk memberikan kredit lunak terhadap perusahaan-perusahaan kecil. Nah, akan tetapi langkah ini diambil sebagai langkah akomodatif setelah pemerintah menuntut para korporat agar lebih memperhatikan perusahaan-perusahaan kecil. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada strategi proaktif, yang mana lebih mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab sosial, yang mana ingin membentuk industri yang bertanggung jawab. Contohnya saja pemberian beasiswa Jarum, kemudian pemberian banyak lagi beasiswa yang lain, kemudian adanya dari Garnier, mungkin Garnier yaitu mengelola atau mengambil sampah-sampah plastik, yaitu dengan mengolah sampah-sampah plastik yang mereka keluarkan agar menjaga bumi ini agar tetap aman, tidak adanya mengurangi atau lebih mengurangi sampah plastik yang ada di bumi, seperti itu. Nah, kemudian soal yang nomor 4 yaitu apa yang Anda ketahui tentang pengambilan keputusan terprogram. Nah, menurut saya pengambilan keputusan secara terprogram ini merupakan suatu pengambilan keputusan secara atau bersifat terstruktur dan juga berulang. Nah, kenapa sih harus ada pengambilan keputusan secara terprogram ini? Mungkin keputusan itu memiliki karakteristik yang rumit dan juga memang harus ada prosedur-prosedur dalam penanganannya. Nah, kemudian secara tradisional pengambilan keputusan secara terprogram ini memiliki beberapa komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada norma, yang kedua ada prosedur kerja, yang ketiga yang terakhir yaitu ada struktur organisasi. Kemudian soal yang nomor 5 yaitu apa saja yang harus terdapat pada struktur organisasi. Nah, hal yang harus ada pada struktur organisasi itu sendiri adalah yang pertama, pembagian kerja atau division of works, di mana pencapaian tujuan perencanaan pasti sudah direncanakan jauh sebelumnya. Maka dari itu ada kegiatan-kegiatan yang mana sudah direncanakan, yang mana bersifat kompleks, yang harus disederhanakan guna mempermudah dalam pengimplementasiannya, di mana orang-orang ditempatkan atau ditugaskan di kegiatan yang lebih sederhana dan juga spesifik. Inilah yang disebut dengan pembagian kerja atau division of works. Misalnya saja pada suatu restoran, ada yang bekerja di bagian dapur dan juga ada yang bekerja di bagian kasir. Nah, yang kedua yaitu ada pengelompokan kerja atau departmentalization. Setelah pekerjaan tersebut dispesifikasikan, maka sekarang di bagian ini harus dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu atau dibuatkan suatu departementalisasi atau dibuatkan suatu departemennya. Kemudian contohnya itu adalah misalnya ada pada restoran bagian pencatat menu yang bertugas memberitahukan kepada bagian dapur, kemudian pada akhirnya menghidangkan makanan tersebut ke tangan pelanggan. Ini dapat dibuatkan menjadi suatu departemen yang saling bekerja sama. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan relasi antar bagian organisasi atau hierarki, yang mana terdapat dua bagian penting, yaitu ada yang pertama ada span of management control, yang mana berhubungan dengan jumlah orang atau bagian bawah di suatu departemen yang mana bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Contohnya saja diperlukan seseorang yang ada di bawah atasan. Diperlukan 1 di bagian keuangan, 2 di bagian dapur dan juga 3 di bagian pelayan. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu ada command atau chain of command. Ada yang kedua itu chain of command, yang mana chain of command ini berhubungan dengan pembatasan kewenangan. Contohnya saja, pelayan 1, pelayan 2, dan juga pelayan 3 tidak berhak untuk mengambil tanggung jawab pada bagian keuangan dan juga bagian dapur. Nah, pelayan 1, 2, dan juga 3 ini hanya memiliki tanggung jawab pada pelayanan customer.
Cuman sebatas itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada koordinasi atau coordination, yang mana merupakan suatu integrasi antara aktivitas-aktivitas antar departemen-departemen yang ada, yang mana tujuannya adalah untuk mempercepat pencapaian suatu tujuan suatu perusahaan. Misalnya saja, contohnya ada departemen atau bagian keuangan dan juga bagian pemasaran, yang mana bagian pemasaran memerlukan uang tambahan untuk biaya promosi. Tetapi jikalau tidak ada koordinasi antara kedua bagian ini, maka besar kemungkinan akan adanya suatu konflik kepentingan. Padahal maksud dari keduanya itu adalah baik, yaitu untuk meningkatkan penjualan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian soal yang terakhir yaitu sebutkan syarat-syarat dalam memberikan suatu motivasi yang efektif. Nah, syarat-syarat dalam pemberian motivasi yang efektif ini adalah yang pertama, harus bekerja sesuai dengan standar atau melebihi standar yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, selalu bekerja dengan adanya banyak inovasi-inovasi yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu selalu memberikan ide yang berkualitas. Yang terakhir yaitu bekerja sesuai atau bekerja dengan semaksimal mungkin, dengan kemampuan semaksimal mungkin, jangan setengah-setengah, seperti itu.